Pagoda Emas Pancer yang ke-228. Novel sastra bela diri berseris yang hadir tiap hari. Pemandangan mengejutkan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di gerbang Sensing. Di langit di atas Baixiaozu, bayangan burung phoenix yang sangat besar dan menakjubkan memancarkan kekuatan yang mengguncang bumi. Pekik, sayap patung phoenix bergetar, dan tiba-tiba badai merah emas yang mengerikan terjadi. Duar, badai merah keemasan bergulung datang, membentuk kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, gunung-gunung dan sungai-sungai di depan menjadi rata, air terjun mengalir mundur, dan hutan-hutan berubah menjadi debu. Semua orang di Sekte Sensing merasa ngeri. "Ayo berangkat," seru Chen Wen. Namun, sudah terlambat untuk pergi sekarang. Badai merah emas langsung menyapu medan perang. Semua orang hanya merasakan aliran udara yang sangat mengerikan mengalir ke arah mereka. Semua orang dari gerbang Sensing terlempar menjadi bola kabut darah. "Ah, tidak!" Teriakan terus berlanjut dan kehancuran pun terjadi. Chen Wen dan Kuizi, dua tetua Sekte Sensing, juga terjebak dalam badai. Kasihanilah, tolong ampuni nyawaku, Ratu Phoenix." Chen Wen tiba-tiba panik. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, badai merah emas itu mencabik-cabik mereka berdua satu demi satu. Bang! Bang! Dua bola kabut darah meledak, dan Chen Wen serta Kuizi juga meninggal di tempat. Di sisi lain, Xiao Nunu dan orang-orang dari Istana Phoenix Ilahi tidak terpengaruh sama sekali. Badai berlalu, seketika menyapu bersih semua musuh. Menyaksikan pemandangan ini, ekspresi Xiao Nunu berubah tanpa sadar. Sangat kuat. Orang-orang kuat yang telah mencapai kesempurnaan dan puncak alam abadi sejati sebenarnya sama lemahnya dengan semut. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai orang ini? Xiao Nunu menatap sosok burung phoenix yang tak tertandingi di langit Baixiaozu dengan serius. Aura Dewa Sembilan Warna mengalir di badan pihak lain, dan dia memancarkan keagungan suci yang memandang rendah dunia. Namun tak lama kemudian, bayangan burung phoenix yang tiada taraf itu menghilang, bagaikan awan api yang menyebar di angkasa. Meski begitu, aura kehancuran yang mengerikan masih terasa antara langit dan bumi. Dengan kata lain, pihak lain bukanlah badan asli dari Ratu Teiyu Phoenix, dan bahkan bukan klon. Itu pasti kekuatan magis yang dapat menyerang dari jarak jauh. Sang Ze menghela napas panjang dan datang di depan Xiao Nunu. "Tuan Xiao Nunu, apakah Anda baik-baik saja?" Xiao Nunu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian, dia bertanya, "Siapakah Ratu Teiyu Phoenix?" Ekspresi kagum muncul di wajah Sang Ze, dia adalah penguasa istana Shen Huang kita dan penguasa tertinggi seluruh alam Phoenix. Xiao Nunu sedikit mengernyit dan bergumam, "Penguasa alam Phoenix." Kemudian, Xiao Nunu bertanya lagi, "Apakah dia yang mencariku?" "Ya." Sang Ze tidak menyangkalnya. Dia menatap Xiao Nunu dengan serius dan berkata, "Ratu Phoenix telah menunggumu." Di dalam hatinya, "Kamu sangat penting." Mata Xiao Nunu bahkan lebih bingung. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang lainnya itu. Dan dia belum pernah ke alam Phoenix. Bagaimana bisa disebut penting? Sang Ze berkata, "Aku tidak akan banyak bicara tentang hal-hal lain. Saat kau tiba di alam Phoenix dan bertemu langsung dengan Ratu Phoenix, keraguanmu secara alami akan teratasi." Xiao Nunu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah itu, semua orang mengatur ulang diri dan melanjutkan perjalanannya. Xiao Nunu tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mendapatkan barang murah, jadi dia langsung mengambil tas penyimpanan Chen Wen dan Kuizi. Kedua tetua Sekte Sensing masing-masing memiliki sekitar 1 miliar batu abadi di tas penyimpanan mereka. Selain itu, artefak abadi tingkat 3 milik Kuizi, Quenching Star Bracelet, juga jatuh ke tangan Xiao Nunu. Bas! Melihat gelang di tangannya yang berayun dengan cahaya suci perak, Xiao Nunu menunjukkan seringai di wajahnya. Sejujurnya, Sekte Sensing berpikiran sempit. "Aku baru saja membunuh Hu Beilang di Jalan Abadi, tetapi mereka mengejarku dari Provinsi Zulu hingga Provinsi Baixiao. Namun, hal semacam ini bisa terjadi lebih sering. Sejauh ini, Xiao Nunu telah mengumpulkan banyak harta karun. Gelang bintang pemadam ini jauh lebih berharga daripada jam bintang 7 milik Yang San. Jika batu abadi itu tidak cukup, aku bisa menjual kedua benda ini." Xiao Nunu berpikir dalam hati. Pada saat ini,
Dark Sky Phoenix datang ke sisi Xiao Nunu. Ia bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Xiao Nunu menimbang dua kantong penyimpanan di tangannya, mengumpulkan batu abadi. Phoenix Langit Gelap menjawab, "Sebenarnya, tidak perlu melakukan itu. Saat kita kembali ke Istana Phoenix Ilahi, kau dapat memiliki batu abadi sebanyak yang kau inginkan." Xiao Nunu tersenyum, "Aku masih ingin mandiri." Phoenix Langit Gelap tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, tim berangkat lagi. Karena kereta perangnya telah rusak dalam pertempuran sebelumnya, kali ini giliran Dark Sky Phoenix yang membawa Xiao Nunu terbang di kehampaan. Meskipun mereka disergap di tengah jalan, tim Istana Shen Huang masih sekuat sebelumnya. Dan periode waktu berikutnya adalah damai. Tim tersebut segera memasuki Phoenix Realm. "Tuan Xiao Nunu, kita telah tiba di alam Phoenix. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kita akan mencapai Istana Phoenix Suci," kata Sang Ze di depan. Xiao Nunu mengangguk pelan. Wilayah daratan alam Phoenix sangat luas, dan energi spiritual langit dan bumi sangat melimpah. Alam Phoenix memiliki gunung dan air, barisan pegunungan, lautan, serta kota daratan yang luas. Dilihat dari jauh, kota-kota itu tampak sangat megah dan tinggi, bagaikan kota-kota besar di angkasa. "Apakah ini terasa familiar, Tuan Xiao Nunu?" Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Xiao Nunu tercengang. Pembicaranya sebenarnya adalah burung Phoenix 7 warna di bawah Sang Ze. Burung Phoenix 7 warna terlihat terbang sambil menoleh ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah ke sini." Kemudian, Xiao Nunu bertanya balik, "Mengapa kamu menanyakan hal ini kepadaku?" Sebelum Phoenix 7 warna bisa menjawab, sebuah kapal perang yang luar biasa megah terbang di langit di depannya. Duar. Kapal perang itu melesat di angkasa bak seekor binatang raksasa. Di atas kapal perang itu, ada burung-burung terbang yang kuat berputar-putar. "Itu tetua Feng Jiu," kata Sang Ze. Xiao Nunu mendongak dan melihat seorang pria sangat tampan berdiri di depan kapal perang. Pria itu tampaknya berusia sekitar 35 tahun, berkulit cerah dan memiliki wajah yang membuat kebanyakan wanita malu. Pria itu berambut hijau panjang dan mengenakan jubah putih. Dia tidak hanya memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi juga memiliki temperamen yang sangat mulia. Phoenix 7 warna dan Phoenix Langit Gelap mendekati kapal perang, dan mendarat dengan mantap di atas perahu. Sang Ze juga memberi isyarat kepada Xiao Nunu untuk turun. "Tuan Xiao Nunu, tetua Feng Jiu datang untuk menjemput kita." Xiao Nunu mengangguk. Sang Ze menghampiri Feng Jiu, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, "Bawahanmu memberi hormat kepada tetua Feng Jiu." Feng Jiu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat bahwa Sang Ze tidak perlu bersikap sopan. Kemudian dia menatap Xiao Nunu dan perlahan melangkah maju. "Ibu Suri Phoenix secara khusus memerintahkan saya untuk menyambut Anda di sini. Tuan muda Xiao Nunu, Anda pasti mengalami perjalanan yang sulit." Feng Jiu berbicara dengan nada tenang, dengan tatapan lembut di matanya. Cara dia memandang Xiao Nunu tidak seperti dia sedang memandang orang asing. Xiao Nunu sedikit takut. Meskipun Feng Jiu menahan auranya, dia memberi orang perasaan yang tidak terduga. Hati Xiao Nunu dipenuhi dengan keraguan. Ia bertanya, "Sejauh ini, tidak ada satupun pertanyaan dalam benakku yang terjawab." Feng Jiu menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Xiao Nunu, Ratu Phoenix telah menunggu di Istana Phoenix Ilahi. Ia telah lama menunggu hari ini." Seketika, kapal perang itu bergegas menuju area pusat alam Phoenix. Tak lama kemudian serangkaian istana megah dengan berbagai ukuran muncul di hadapan Xiao Nunu. Dan, di area tengah dari sekian banyak istana tersebut, berdiri sebuah istana yang megah dan megah. Istana ini dibangun dengan sangat mewah dan megah. Di alun-alun di depan istana berdiri patung burung Phoenix yang besar. Meskipun itu adalah sebuah patung, namun patung itu tampak seperti nyata, bahkan sehelai bulu pun berkilauan seperti permata. Istana itu dijaga ketat, dan bahkan dari kejauhan orang bisa merasakan penindasan yang tak terlihat. Segera setelah itu, kapal perang itu mulai turun. Setelah beberapa saat, ia berhenti mendadak di suatu lapangan luas. Feng Jiu menatap Xiao Nunu dan mengangguk padanya. "Orang yang ingin kau temui ada di aula depan." Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Saat ini, dia benar-benar merasa gugup di dalam hatinya. Di bawah bimbingan Feng Jiu,
Xiao Nunu meninggalkan kapal perang dan berjalan menuju aula di depan. Yang lainnya tidak mengikuti. Setelah menaiki tangga panjang, Xiao Nunu tiba di pintu masuk aula. Penjaga di pintu masuk aula menatap lurus ke depan dan memancarkan semangat kepahlawanan. Xiao Nunu berjalan sedikit lebih lambat dan tampak sedikit ragu-ragu. Feng Jiu berkata, "Jangan gugup, kamu dulu sering datang ke tempat ini." Xiao Nunu tertegun. "Sering ke sini." Keraguan dalam hatinya pun makin besar. Feng Jiu lalu melangkah ke dalam istana. Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam lalu melangkah masuk. Bagian dalam istana bahkan lebih mewah. Terdapat pola burung phoenix yang diukir pada pilar batu emas. Hanya ada satu orang di istana besar itu. Itu seorang wanita. Tampaknya berusia 20-an. Dia memiliki paras yang cantik dan mengenakan gaun hitam panjang. Rambut panjangnya diikat setengah, dan setiap helai rambutnya bergerak dengan cahaya merah keemasan yang suci. Dan, wanita dengan penampilan muda seperti itu sebenarnya adalah penguasa terhormat dari alam Phoenix, Ratu Taiyu Phoenix. Saat Xiao Nunu masuk, mata Ratu Taiyu Huang tertuju padanya. Tanpa menunggu Xiao Nunu melangkah maju, dia berlari mendekat terlebih dahulu. Tatapan yang diberikannya pada Xiao Nunu mengandung sedikit ekspresi terkejut, gembira, dan sedikit antisipasi. "Nyonya Ratu Phoenix, dia ada di sini." Tetua Feng Jiu berkata dengan hormat. Senyum penuh arti muncul di wajah Ratu Taiyu Huang. Dia menatap Xiao Nunu dan bertanya dengan serius, "Apakah kamu masih mengingatku? Apakah kamu masih mengingatku?" Sapaan yang tiba-tiba itu membuat Xiao Nunu tercengang. "Ingat saya." Melihat wanita cantik di depannya, Xiao Nunu menelusuri semua kenangan dalam benaknya tetapi tidak dapat menemukan informasi relevan. Ratu Taiyu Huang bertanya lagi, "Apakah kau sudah melupakanku?" Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Ratu Taiyu Huang mengangkat tangan gioknya sedikit, menekuk jari-jarinya sedikit, lalu mengepalkannya rata-rat. Melihat ekspresi bingung Xiao Nunu, harapan di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh kesepian, dan mata yang tadi dipenuhi dengan keterkejutan juga mengungkapkan jejak kesedihan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, Penatua Feng Jiu di samping berkata, "Nona Ratu Phoenix, sudah lama sekali sejak kejadian itu, wajar saja kalau Tuan Muda Xiao Nunu tidak mengingatnya." Bibir merah Ratu Phoenix Taiyu bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa tujuanmu membawaku ke sini? Apa hubunganku dengan alam Phoenix?" Xiao Nunu memiliki terlalu banyak keraguan di dalam hatinya. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ratu Taiyu Huang mengerutkan bibir merahnya dan menghela napas panjang, seolah-olah dia sedang menekan kegelisahan di hatinya. Dia berkata, "Aku akan memberitahumu sekarang juga." Setelah itu, Ratu Taiyu Huang melambaikan lengan bajunya dan cahaya gelap terpancar darinya. Wow, tiba-tiba istana yang megah itu menjadi gelap. Xiao Nunu, Ratu Taiyu Huang, dan Tetua Feng Jiu tiba-tiba berada dalam kegelapan. Xiao Nunu sedikit terkejut. Tepat saat dia hendak bertanya kepada pihak lain tentang niatnya, tiba-tiba, Ratu Taiyu Huang membalik tangan gioknya, dan sebuah bola kristal muncul di tangannya. Bola kristal itu transparan dan memancarkan cahaya yang indah. Dia berkata, "Semua yang ingin kau ketahui ada di sini." Bas! Begitu Ratu Taiyu Huang selesai berbicara, bola kristal di tangannya melayang di udara. Rune berbintik-bintik menyebar di bola kristal, lalu cahaya menyilaukan bersinar keluar, dan pupil mata Xiao Nunu mengecil. Swiss. Detik berikutnya, waktu dan ruang tampaknya terus menyusut, dan segera, kesadaran Xiao Nunu memasuki dunia lain. Itu adalah dunia yang berdarah. Seperti medan perang Sura yang legendaris. Mahyiyat-mahyiyat bertumpuk seperti gunung. Darah mengalir seperti sungai. Asap perang mengepul di mana-mana. Para dewa dan iblis bertarung. Terjadi pertempuran sengit di mana-mana dan senjata rusiak ada di mana-mana. Di sebuah kota kuno yang besar, sesosok yang memancarkan aura dominasi yang luar biasa berdiri di atas tumpukan mahyiyat. Sosok ini memiliki rambut panjang terurai dan aura yang mengesankan. Dia mengenakan baju zirah bersayap burung phoenix yang berkilauan, dan badannya tampak terbakar dengan api ilahi. Di tangannya dia memegang tombak yang sangat tajam. Halberd berbentuk seperti trisula, dengan sisi depan di tengah seperti tombak dan dua sisi melengkung menyerupai bilah bulan sabit.
Hahaha, siapa yang bisa menghentikanku? Pria itu seperti dewa perang yang tak terkalahkan, matanya seperti harimau yang ganas, mengejutkan semua orang di segala arah. Pada saat ini, sejumlah besar sosok hitam muncul di langit di atas kota kuno. Sosok-sosok ini mengelilinginya, dan setiap sosok memancarkan roh jahat yang mengerikan. Kaisar abadi terlarang, bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mencapai langit, kamu tidak dapat lolos dari kematian hari ini. Kaisar abadi terlarang, kamu telah membunuh begitu banyak murid sekte iblis kami, kamu pasti akan mati hari ini. Kaisar abadi terlarang, ini adalah nama pria itu. Karena di mata dunia, dia seperti tabu, dan setiap kali ada yang menyebutnya, mereka bisa merasakan rasa takut. Kaisar abadi terlarang memandang musuh di semua sisi dengan acuh tak acuh, dan tombak di tangannya mengeluarkan suara peluit keras. Apakah semua orang dari sekte iblis sudah datang? Hari ini aku akan membantai kalian semua. Menghadapi kesombongan dan tirani Kaisar abadi terlarang, mata semua orang tampak sangat kejam. Seseorang berkata, Kaisar abadi terlarang, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Semua orang kuat dari sekte iblis ada di sini. Kau sendiri tidak bisa menghentikan kami sama sekali. Benar? Mari kita bunuh dia terlebih dahulu, lalu tangani dua lainnya. Bunuh. Tanpa basa-basi lagi, perang kembali pecah. Banyak orang kuat dari sekte iblis menyerang satu demi satu dan melancarkan pengepungan terhadap Kaisar abadi terlarang. Adegan itu seperti serigala melawan harimau, singa melawan naga. Tepat ketika Kaisar abadi terlarang mengalahkan banyak orang kuat dari sekte iblis sendirian, tiba-tiba, angin dan guntur bergemuruh di langit. Kemudian, aura kehancuran yang mengerikan menyelimuti seluruh medan perang. Di langit di atas 9 surga, lingkaran sihir kuno yang membentang di langit dan menghalangi matahari muncul di atas kepala Kaisar abadi terlarang dan sekelompok iblis yang kuat. Oh tidak, ini Annihilation Killing Array, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Seorang iblis yang kuat berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Yang lainnya juga mulai panik. Susunan anti pembunuhan, sial, mereka benar-benar memasang susunan anti pembunuhan di sini. Kau sangat hebat, Kaisar abadi terlarang, kau mempertaruhkan nyawamu untuk memikat kami ke dalam perangkap. Kaisar abadi terlarang, apakah kau akan mengorbankan dirimu dan membunuh kami semua? Banyak iblis kuat yang ketakutan. Karena, Annihilation Killing Array, ini adalah salah satu dari 3 arai pembunuh terkuat di alam abadi Jiushu. Begitu kau terperangkap di dalamnya, kau pasti akan mati. Akan tetapi, bukan hanya orang-orang dari sekte iblis yang panik. Bahkan Kaisar abadi terlarang pun tercengang. Dia menatap formasi di langit yang mengandung kekuatan mengerikan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Arai anti pembunuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak sulit untuk mengetahui dari ekspresi Kaisar abadi terlarang bahwa dia tidak mengetahui kedatangan arai anti pembunuhan sebelumnya. Dia melirik sekelilingnya dan kemudian melihat 2 sosok yang dikenalnya di puncak gunung yang sangat tinggi, jauh dari medan perang. Kakak laki-laki kedua. Kaisar abadi terlarang memanggil dengan suara yang dalam. Aku pikir kedua orang itu akan membantu, tetapi wajah mereka penuh dengan ketidakpedulian. Itu adalah ketidakpedulian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelasnya mereka telah merencanakan ini sejak lama. Dan kedua orang itu adalah 2 orang yang paling dipercaya oleh Kaisar abadi terlarang. Kau mengkhianatiku. Kaisar abadi terlarang tidak melarikan diri, karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari Annihilation Killing Array. Untuk mengaktifkan Annihilation Killing Array, diperlukan seorang pengorbanan. Kaisar abadi terlarang adalah si pemberi pengorbanan ini. Detik berikutnya, sinar cahaya rune jatuh dari langit dan menembus badan Kaisar abadi terlarang. Dalam sekejap, Kaisar abadi terlarang bagaikan poros di tengah-tengah susunan pembunuh, melepaskan energi yang tak tertandingi, dan kekuatan susunan pembunuh pemusnah meningkat pesat, lalu melepaskan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Duar. Tiba-tiba, langit riyuntuh dan bumi terbelah. Kota besar riyuntuh, dan formasi pembunuh langsung menghancurkan seluruh medan perang. Di tengah ratapan yang menyedihkan, semua orang kuat dari sekte iblis berubah menjadi abu. Aura Kaisar abadi terlarang juga tenggelam dalam keheningan antara langit dan bumi. Swiss.
Cahaya bola kristal itu menghilang, dan kegelapan yang menyelimuti aula pun surut. Kesadaran Xiao Nunu kembali ke kenyataan. Dia menatap Ratu Taiyuhuang dengan ragu. Ratu Taiyuhuang berkata, apa yang baru saja kamu lihat adalah Baek Xiaozu 900 tahun yang lalu. 900 tahun yang lalu. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Benar sekali. Ratu Taiyuhuang mengiyakan. Ia berbalik dan berkata dengan suara dingin, 900 tahun telah berlalu tanpa aku sadari. Siapa orang itu? Kaisar abadi terlarang, dulunya adalah dewa perang nomor 1 di Baek Xiaozu. Apa hubungannya itu denganku? Xiao Nunu bingung. Taiyuhuang menoleh ke samping dan menatap langsung ke arah Xiao Nunu dengan matanya yang indah, karena kamu adalah dia. Karena kau adalah dia. Hah. Aliran udara dingin dan serius naik ke aula, dan jubah Xiao Nunu berkibar bersamanya, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi gelombang. Aku, apakah itu dia? Xiao Nunu mengerutkan kening, tampak bingung. Siapa? Xiao Nunu menatap lekat-lekat wajah Ratu Taiyuhuang yang anggun dan halus. Ratu Taiyuhuang membuka bibir merahnya dan mengucapkan kata demi kata, Kaisar abadi terlarang adalah kamu. Kamu adalah Kaisar abadi terlarang. Mendengar ini, pupil mata Xiao Nunu bergetar karena terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap tetua Feng Jiu yang berdiri di sampingnya. Dan Feng Jiu juga menatap Xiao Nunu dengan sangat tegas. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, pendahulumu adalah Kaisar abadi terkuat di negara bagian Baek Xiao. Kaisar abadi terlarang. Meskipun hati Xiao Nunu sangat terguncang, dia tetap tenang. Apa konsep Kaisar abadi? Xiao Nunu agak jelas tentang hal itu. Di atas alam keabadian ada alam keabadian yang sesungguhnya. Di atas alam keabadian sejati adalah alam Raja Abadi. Di atas alam Raja Abadi adalah alam Kaisar abadi. Bahkan di alam abadi 9 provinsi, Kaisar abadi merupakan eksistensi yang dominan. Sekarang, ketika seseorang menghubungkannya dengan Kaisar abadi terkuat dari Baek Xiaozu, Xiao Nunu jelas merasakan kejutan yang tak terlukiskan. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Nunu. Informasi yang kami pelajari sekarang masih terlalu sedikit, dan gambar yang baru saja kami lihat belum cukup untuk menghilangkan keraguan di hati Xiao Nunu. 900 tahun yang lalu, Provinsi Baek Xiao dilanda kekacauan. 10 kekuatan utama Sekte Iblis bersatu dan ingin mencaplok sekte lain serta menguasai Provinsi Baek Xiao. Ratu Taiyuhuang mulai menjelaskan kepada Xiao Nunu. Ketika Sekte Iblis sedang merajalela, Kaisar abadi terlarang dan kedua saudaranya, Kaisar abadi jahat berkobar dan Kaisar abadi berwajah seribu melangkah maju dan melancarkan banyak pertempuran dengan pasukan Sekte Iblis. Kaisar abadi jahat berkobar, Kaisar abadi berwajah seribu, Xiao Nunu menggumamkan kedua nama ini. Ratu Taiyuhuang berkata, Kaisar abadi Cixi dan Kaisar abadi seribu wajah bukan hanya saudara angkat Kaisar abadi Tabo, tetapi mereka bertiga juga memiliki guru dan murid yang sama. Di mata dunia, hubungan kalian lebih baik daripada saudara kandung. Tentu saja, jika aku tidak tahu kebenarannya, aku juga akan berpikir begitu. Mata Ratu Taiyuhuang bersinar dengan sedikit kedinginan, dan lapisan es muncul di wajah cantiknya. Bahkan setelah 900 tahun, dia masih merasa kesal atas kematian Kaisar abadi terlarang. Dia menatap Xiao Nunu dengan kebencian di matanya. Kau salah mempercayai mereka. Dalam pertempuran 900 tahun yang lalu, mereka menggunakanmu sebagai korban, dan mengaktifkan arai pemusnahan. Mereka menukar kematian Kaisar abadi terlarang dengan kemenangan dan kejayaan mereka. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan kesedihan dan kemarahan dalam kata-kata Ratu Taiyuhuang, serta kebencian di matanya. Tetua Feng Jiu di samping menambahkan, dalam pertempuran itu, para master dari 10 kekuatan utama Sekte Iblis keluar dengan kekuatan penuh. Kaisar abadi Blazing Evil dan Kaisar abadi Tousan Faces mengaktifkan Extermination Killing Array, dan menggunakan nyawemu untuk menukar lebih dari selusin Kaisar abadi dan puluhan Raja abadi dari Sekte Iblis. Setelah itu, keduanya mengumumkan kepada publik bahwa itu adalah tindakan sukarelamu. Mereka memberitahu dunia bahwa kau bersedia menjadi korban dalam Extermination Killing Array, untuk mencegah Provinsi Baek Xiao jatuh ke tangan Sekte Iblis, tetapi Feng Jiu berhenti sejenak dan melanjutkan, kau tidak tahu tentang konspirasi mereka dari awal hingga akhir. Sejak awal, mereka menganggapmu sebagai korban.
Setelah pertempuran, Sekte Iblis dikalahkan, dan Kaisar Abadi Blazing Evil dan Kaisar Abadi Tousan Faces menguasai Provinsi Beixiao sebagai hal yang wajar, menjadi raksasa yang dikagumi oleh dunia, sementara Kaisar Abadi Terlarang berakhir tanpa badan yang tersisa. Xiao Nunu mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya sedikit. Xiao Nunu membuka mulutnya dan bertanya, jika Kaisar Abadi Terlarang tidak mati, maka kita tidak akan bisa memenangkan pertempuran itu. Feng Jiu menjawab, ini bukan hanya masalah apakah kita bisa menang, ada alasan utama lainnya. Alasan apa? Pada saat itu, Kaisar Abadi Terlarang tidak jauh dari menerobos ke alam Kaisar Abadi. Hah? Xiao Nunu mengangkat matanya dan tersentuh. Feng Jiu menjelaskan, Kaisar Abadi jahat berkobar dan Kaisar Abadi berwajah seribu memiliki ambisi jahat. Setelah Kaisar Abadi Terlarang menerobos alam Kaisar Abadi, terlebih dahulu, Beixiaozu pasti akan dipimpin oleh Kaisar Abadi Terlarang. Jadi mereka berdua bergabung dan mengatur permainan ini. Setelah mengatakan ini, Feng Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dalam pertempuran itu, formasi pembunuhan pemusnahan memusnahkan banyak orang kuat Sekte Iblis, dan Kaisar Abadi Terlarang juga terbunuh tanpa jejak. Namun, yang tidak mereka duga adalah Ratu Phoenix menemukan secercah jiwa Kaisar Abadi Terlarang di medan perang. Kata Feng Jiu sambil menatap Ratu Taiyu. Yang terakhir menatap Xiao Nunu, lalu berkata, gumpalan jiwa abadi itu sangat lemah, dan butuh waktu hampir 900 tahun bagiku untuk membuat jiwa abadi itu kuat. Untuk menyembunyikannya dari mata dan telinga Kaisar Abadi Cixi dan Kaisar Abadi Qianmian, aku meminjam kekuatan darah Phoenix Surgawi dan melemparkan jiwa abadi itu ke alam bawah, membiarkannya bereinkarnasi. Ekspresi Ratu Taiyu Huang sedikit berubah. Dia menatap Xiao Nunu, matanya dipenuhi makna yang dalam. Akhirnya aku menunggumu. Beberapa kata sederhana ini seakan mengandung ribuan kata. Xiao Nunu terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ada sedikit kebingungan dalam hatinya. Apakah ini asal-muasal darah Phoenix Surgawi? Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah Kaisar Abadi yang paling kuat di Beixiaozu. Feng Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kaisar Abadi, kami di Istana Phoenix Ilahi akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda kembali ke puncak dan mendapatkan kembali semua yang telah Anda hilangkan. Xiao Nunu masih tidak berbicara. Ratu Phoenix Taiyu melangkah maju dan berkata, ingatanmu belum pulih, dan hal-hal ini mungkin terlalu tiba-tiba untukmu. Namun, ketika jiwa abadi di badanmu benar-benar terbangun, kau akan mengerti segalanya. Feng Jiu juga mengangguk dan berkata, Nona Ratu Phoenix, aku akan mengatur agar Tuan Xiao Nunu beristirahat terlebih dahulu. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Baik, Ratu Phoenix Taiyu menjawab tanpa banyak bicara. Xiao Nunu tidak menolak. Saat ini, dia butuh waktu sendiri. Lalu, mereka bertiga berjalan keluar dari aula. Tepat saat Xiao Nunu hendak meninggalkan istana, tiba-tiba, sesosok badan yang tergesa-gesa berlari menghampiri. Tuan Kaisar Abadi, apakah itu benar-benar Anda? Sebuah suara manis seperti burung lark terdengar di telinganya, lalu Xiao Nunu tiba-tiba mencium sebuah aroma, lalu sesosok badan yang lembut melemparkan dirinya ke dalam pelukan Xiao Nunu. Tuan Kaisar Abadi, Anda benar-benar kembali. Nada bicara pihak lain terdengar gembira sekaligus bersemangat. Xiao Nunu hanya terdiam di tempatnya. Dia tanpa sadar mencondongkan badannya ke belakang, mencoba untuk membuat jarak, tetapi pihak lainnya memeluk Xiao Nunu dengan erat, tidak memberinya kesempatan untuk berpisah. Yang mulia Kaisar Abadi, akhirnya aku menunggumu. Aku sangat merindukanmu. Orang itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah mungil dan cantik. Dia memiliki alis berbentuk pohon willow, mata berair, hidung mancung, mulut kecil, dan wajahnya penuh dengan senyum bahagia. Tetapi Xiao Nunu tidak tahu siapa orang lainnya itu. Bah Tuuk, Bah Tuuk, Bah Tuuk. Tetua Feng Jiu di belakangnya berpura-pura Bah Tuuk 2 kali, lalu berkata, kekuatan jiwa Kaisar Abadi Terlarang belum sepenuhnya terbangun, dan ingatannya belum pulih. Kau akan membuatnya takut seperti ini. Setelah mendengar ini, wanita muda itu melepaskan Xiao Nunu. Dia menatap Xiao Nunu dan bertanya dengan serius, Tuan Kaisar Abadi, apakah Anda tidak mengingatku? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Ia mencoba mencari beberapa kenangan yang familiar, namun tak menemukannya.
Wanita itu tiba-tiba tampak sedih, matanya merah dan air mata mengalir di pipinya. Ratu Taiyu Huang menjelaskan kepada Xiao Nunu, namanya Yinianer, dan dia adalah pelayan pribadimu. Meskipun kalian berada dalam hubungan atasan bawahan, kalian tumbuh bersama, dan dia adalah orang yang paling kau percayai. Pembantu, Xiao Nunu, bahkan semakin ketakutan. Pembantu di depannya sebenarnya memiliki tingkat kultivasi, alam raja abadi. Aura yang secara tidak sengaja diungkapkan Yinianer jauh lebih kuat daripada aura tetua Sensingmen, Chen Wen. Chen Wen berada di alam keabadian sejati yang sempurna, jadi Yinianer pasti berada di alam raja abadi. Namun, ini tidak mengherankan. Kaisar abadi terlarang adalah kaisar abadi terkuat di Beixiaozu, 900 tahun yang lalu, dan pembantunya juga pasti bukan orang biasa. Yang mulia kaisar abadi, Anda harus segera memulihkan ingatan Anda. Anda tidak tahu apa yang telah terjadi di alam abadi 9 provinsi dalam 900 tahun terakhir. Kami semua akan menunggu kepulangan Anda, kata Yinianer dengan air mata di matanya, sangat serius. Feng Jiu berkata, baiklah, biarkan dia beristirahat dulu. Tidak mudah untuk membangkitkan jiwa yang abadi, dan masih banyak hal yang harus dilakukan nanti. Kemudian, di bawah pengaturan Feng Jiu, Xiao Nunu pindah ke kamar tidur yang tenang. Pemandangan dari istana ini sangat bagus, karena dibangun di sisi tembok gunung. Tepat di depan tembok gunung terdapat sebuah sungai yang mengalir dengan tenang. Di malam hari, saat cahaya bulan bersinar, seluruh sungai bersinar keperakan, seperti bima sakti yang menyebar di tanah. Malam, Xiao Nunu duduk sendirian di atap kamar tidur. Hatinya sedikit lebih tenang daripada siang hari. Apakah kamu belum beristirahat? Pada saat ini, suara lembut seperti air terdengar di telinga Xiao Nunu. Xiao Nunu melihat ke samping dan melihat sosok cantik berdiri sekitar 5 atau 6 meter darinya. Orang lainnya mengenakan gaun malam putih, yang tampak seperti pemandangan indah dalam lukisan dengan latar belakang cahaya bulan. Ratu Taiyu Huang tidak lagi bersikap serius dan lebih sopan dibandingkan siang hari. Pada saat ini, sebuah gambaran samar terlintas di benak Xiao Nunu, dan entah kenapa dia merasa bahwa pemandangan ini agak familiar. Taiyu Huang berbalik dan menatap sungai yang diterangi bulan di depan. Kami dulu sering datang ke tempat ini, katanya. Benarkah? Xiao Nunu menjawab dan kemudian melihat ke depan. Ratu Taiyu Huang juga duduk. Angin malam meniup sehelai rambutnya. Saat ini, matanya mengandung sedikit embun beku. Lalu dia pun terdiam. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu adalah orang pertama yang memecahkan keheningan itu. Xiao Nunu mengangguk. Milikku. Kapan itu muncul? Aku dilahirkan dengan itu. Maka itu tidak mungkin salah. Taiyuang Ratu memandangi Xiao Nunu dengan kuat, dan berlanjut, 900 tahun yang lalu, setelah kekacauan yang masih ada, dan kupu-kupu yang ada, dan kekasihnya, dan kupu-kupu yang ada, dan kekaisaran yang kekhawatiran itu, dan kekhawatiran yang kekhawatiran itu ada. Lanjutan, lebih dari 20 tahun yang lalu, saya mengintegrasikan darah Phoenix Surgawi ke dalam jiwa abadi, dan membiarkannya terlahir kembali di dunia yang lebih rendah. Juga diturunkan adalah telur, langit Phoenix, yang gelap. Ketika lini, lape dunia, yang diselesaikan dengan Anda, ia akan menemukan Anda dan membawa Anda ke Ratu. Xiao Nunu juga tidak menemukan kekurangan apapun. Ratu Taiyu Huang menghela nafas pelan, dan bertanya dengan lembut, apakah kau akan menyalahkanku? Xiao Nunu bingung, mengapa kau menyalahkanku? Aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak mencarimu pertama kali. Aku membiarkanmu tinggal di dunia bawah selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Tidak. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Ratu Taiyu Huang berkata, awalnya aku ingin pergi ke alam bawah bersamamu, tetapi begitu aku meninggalkan alam abadi Jiushu, itu pasti akan membangkitkan kecurigaan, Kaisar Abadi Cixi, dan Kaisar Abadi 1000 Wajah, jadi aku hanya bisa menunggu di sini dengan tenang. 20 tahun terakhir lebih sulit daripada 800 tahun sebelumnya. Untungnya, kau akhirnya kembali. 20 tahun ini lebih sulit daripada 800 tahun sebelumnya. Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Nunu tergerak sedikit. Terjadi keheningan lagi. Xiao Nunu bertanya lagi, mungkin, kau tahu di mana jurang iblis bulu ular berada? Jurang iblis bulu ular. Ratu Taiyu Huang sedikit terkejut.
Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Nunu selama 20 tahun terakhir. Tentu saja, saya tidak tahu mengapa pihak lain ingin bertanya tentang Snake Feather Moyuan. Snake Feather Demon Abyss merupakan salah satu kekuatan di Demon Realm. Ratu Taiyu Huang menjawab dengan sederhana. Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit. Dia tentu tahu bahwa jurang setan bulu ular termasuk dalam alam iblis. Yang ingin dia tanyakan adalah rute menuju jurang setan bulu ular. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Ada beberapa rute menuju alam iblis dari alam abadi Jiushu, tetapi tidak ada satu pun yang mudah untuk dimasuki. Rute terdekat dapat diperoleh melalui Istana Suci Suanyuan. Istana Suci Suanyuan. Tempat apa ini? Istana Suci Suanyuan adalah Daosu, salah satu dari 9 provinsi. Itu adalah sekte yang terkenal dan jujur, dan termasuk sekte utama di negeri dongeng 9 provinsi. Karena lokasi geografis, Daosu, yang istimewa, beberapa tempat dekat dengan alam iblis. Untuk menghindari kekacauan yang disebabkan oleh iblis, Istana Suci Suanyuan akan mengirim murid ke alam iblis untuk berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis sesekali. Oleh karena itu, kalian dapat memasuki alam iblis melalui Istana Suci Suanyuan, dan kemudian mencapai jurang iblis bulu ular. Kali ini, Ratu Taiyu Huang menjelaskannya dengan lebih jelas. Xiao Nunu mengangguk dan mulai memiliki ide umum dalam benaknya. Apakah kau ingin pergi ke jurang iblis bulu ular? Tanya Ratu Taiyu Huang. Xiao Nunu tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Ratu Taiyu Huang tidak bertanya lagi. Dia perlahan berdiri dan berkata, sudah larut malam. Tidurlah lebih awal. Xiao Nunu juga berdiri dan berkata, baiklah, kamu juga. Ratu Taiyu Huang mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Cahaya bulan yang terang benderang jatuh bagai embun beku berwarna perak. Punggung Ratu Taiyu Huang ramping dan tinggi. Gaun malamnya yang putih berkibar-kibar tertiup angin malam bagai gelombang cahaya. Saat orang itu menghilang di dalam malam, tatapan mata Xiao Nunu perlahan menjadi dalam. Kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, Senior Pedang Abadi, apa pendapatmu tentang masalah ini? Suara itu ditransmisikan ke Menara Emas Pancer. Dewa Pedang Berekor 9 menjawab, saranku, jangan percaya semua yang mereka katakan. Oh, sebenarnya, aku tidak menemukan sesuatu yang aneh pada badanmu. Jika yang disebut, Kaisar Abadi terlarang, terlahir kembali sebagai jiwa abadi, maka seharusnya ada kekuatan jiwa abadi awal yang tersisa di badanmu. Dan ketika kau menerobos alam abadi sejati dan memadatkan jiwa abadi, kau seharusnya membangkitkan ingatan, atau membangkitkan kekuatan dari periode Kaisar Abadi. Tetapi hanya ada jiwa abadi yang diciptakan belum lama ini di badanmu, dan jiwa abadi itu sepenuhnya dipadatkan oleh teknik, seni badan hegemoni pancer, tanpa kotoran lainnya. Dewa Pedang Berekor 9 menjelaskan pandangannya berdasarkan pengalamannya sendiri. Xiao Nunu telah berlatih seni badan hegemoni pancer begitu lama, jika benar-benar ada jiwa abadi lain di badannya, dia pasti sudah merasakannya sejak lama. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Dewa Pedang Berekor 9 mengalihkan pokok bahasan dan terus menjelaskan, ada kemungkinan juga bahwa jiwa abadi itu terlalu lemah dan belum muncul secepat itu. Kita harus menunggu beberapa saat. Jadi, aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian boleh percaya apa yang mereka katakan, tetapi yang terbaik adalah tidak mempercayai semuanya. Setelah mendengarkan analisis Dewa Pedang Berekor 9, Xiao Nunu mengangguk, aku mengerti. Xiao Nunu selalu bersikap tenang. Terlepas dari apakah dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Terlarang, darah Phoenix Surgawi di badannya memang berasal dari alam Phoenix. Pasti ada hubungan antara dia dan Istana Phoenix Ilahi. Jadi, kita bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Namun di Snake Feather Demon Abyss, Xiao Nunu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku tidak ingin repot-repot dengan alam Phoenix untuk saat ini. Aku akan pergi ke Istana Suci Suanyuan besok. Hari berikutnya, Istana Shen Huang. Xiao Nunu beristirahat di luar istana untuk malam itu. Apa, Tuan Kaisar Abadi? Anda akan pergi ke Istana Suci Suanyuan di Daosu. Pelayan Yinianer menatap Xiao Nunu dengan heran. Di samping mereka ada Ratu Taiyu Huang dan Feng Jiu yang sama-sama terkejut. Ratu Taiyu Huang baik-baik saja. Dia tampak tidak terlalu terkejut. Lagi pula, Xiao Nunu telah bertanya padanya tentang jurang setan bulu ular tadi malam.
Jurang Iblis Bulu Ular terletak di dunia iblis. Daozu memiliki rute menuju dunia iblis. Sesekali, Istana Suci Xuanyuan akan mengirim pengikutnya untuk berpartisipasi dalam operasi pembasmian iblis. Jadi jika Xiao Nunu ingin pergi ke Jurang Iblis Bulu Ular, Istana Suci Xuanyuan adalah jalan terdekat. Baiklah, aku ada sesuatu yang harus kulakukan, kata Xiao Nunu. Feng Jiu bertanya, tetapi apa yang lebih penting daripada pemulihan kultivasi Kaisar Abadi? Kaisar Abadi Cixi dan Kaisar Abadi Seribu Wajah telah menguasai provinsi Beixiao selama bertahun-tahun. Bahkan kekuasaanmu sebelumnya telah dibagi-bagi oleh mereka, dan banyak mantan bawahanmu telah terlibat dan meninggal secara tragis. Tidakkah kau ingin mengambil kembali semua yang telah kau hilangkan? Menghadapi pertanyaan Feng Jiu, Xiao Nunu tidak segera berbicara. Sejujurnya, identitas Kaisar Abadi terlarang, terlalu dibuat-buat. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mencapai Jurang Iblis Bulu Ular sesegera mungkin dan menemukan Nanlian. Feng Jiu melanjutkan, Tuan Kaisar Abadi, Ratu Phoenix telah berusaha keras untukmu selama bertahun-tahun. Bahkan untuknya, menurutku kau harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Xiao Nunu tampak tenang, dan dia menjawab, aku punya alasan untuk pergi. Meskipun Xiao Nunu berbicara dengan nada tenang, matanya sangat bertekad. Dia secara pribadi berjanji pada Nanlian bahwa dia akan pergi ke Snake Feather Demon Abyss untuk menemukannya. Alasan utama mengapa Xiao Nunu datang ke negeri dongeng Jiushu adalah untuk pergi ke Jurang Setan Bulu Ular. Yang kedua adalah Alam Phoenix. Feng Jiu hendak membujuknya lagi, tetapi Ratu Taiyu Huang di sampingnya angkat bicara. Lepaskan dia, Nyonya Ratu Phoenix. Feng Jiu menoleh ke samping dan menatap orang itu. Ratu Taiyu Huang memiliki tatapan lembut di matanya, dan dia berkata kepada Xiao Nunu, meskipun Istana Suci Xuanyuan terletak di Daozu, kamu tidak boleh ditemukan oleh Kaisar Abadi Cixi dan Kaisar Abadi Seribu Wajah di sana. Tetapi untuk memudahkanmu bepergian di Daozu, aku membiarkan Nianer pergi bersamamu. Kultivasimu masih dangkal sekarang, dan jika kamu menghadapi bahaya, Nianer dapat melindungimu. Yi Nianer di sebelahnya juga mengangguk berulang kali, Tuan Kaisar Abadi, kamu telah melindungiku sebelumnya, dan sekarang aku akan melindungimu. Saat dia mengatakan itu, Yi Nianer mengepalkan tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Xiao Nunu memikirkannya sejenak dan tidak menolak. Pertama, Yi Nianer memiliki kekuatan, alam Raja Abadi, yang pastinya sangat membantu di alam abadi 9 provinsi yang mana terdapat banyak orang kuat. Kedua, Xiao Nunu baru saja tiba di negeri dongeng Jiushu dan sangat tidak paham dengan banyak hal. Akan jauh lebih mudah jika ada seseorang yang membantu saya. Tentu saja, kalau begitu, Yang Mulia Kaisar Abadi, kapan kita berangkat? Tanya Yi Nianer. Xiao Nunu berkata tanpa ragu, hari ini. Secepat itu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersiap dan datang menemuimu nanti. Baiklah. Sekitar setengah jam berlalu. Pekik. Dua sosok burung Phoenix yang agung melesat ke langit. Salah satunya adalah Dark Sky Phoenix, yang membawa Xiao Nunu maju. Yang satunya lagi adalah burung Phoenix biru. Burung Phoenix biru ini tidak terlalu besar, tetapi sangat cantik. Saat terbang, ia meninggalkan bayangan biru panjang di belakangnya. Yi Nianer duduk di punggung King Luan, dan dia mengikuti Xiao Nunu menuju Daozu. Istana Phoenix Ilahi, di panggung kota yang menjulang tinggi. Ratu Taiyu Huang memandang kepergian Xiao Nunu dari jauh, tampak sedikit kesepian. Feng Jiu yang lebih tua di belakangnya menghela napas pelan, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baru berada di sini kurang dari sehari. Sepertinya dia tidak memiliki banyak rasa memiliki terhadap alam Phoenix sekarang. Ratu Phoenix Taiyu berkata, beri dia lebih banyak waktu. Ya, Feng Jiu mengangguk, dia akan mengerti tanggung jawab yang dipikulnya. Provinsi Zulu, Provinsi Beixiao, dan Provinsi Dao adalah 3 provinsi yang berdekatan. Ketiga negara tersebut membentuk segitiga. Setelah sekitar 10 hari perjalanan, Xiao Nunu dan Yi Nianer berhasil tiba di Daozu. Yang Mulia Kaisar Abadi, kita telah tiba di Daozu. Dalam 1 hari lagi, kita akan mencapai Istana Suci Xuanyuan. Yi Nianer duduk di punggung King Luan, tersenyum penuh arti, matanya melengkung seperti bulan sabit. Xiao Nunu berkata, ganti namamu. Kenapa? Kau jelas-jelas Kaisar Abadi terlarang.
Orang lain akan merasa aneh saat mendengarnya. Sepertinya agak aneh, kalau begitu haruskah kami memanggilmu dengan namamu yang sekarang? Tuan Xiao Nunu, tidak perlu memanggilmu Tuan. Kalau begitu panggil aku, Tuan Muda. Baiklah, itu saja. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang, aku akan memanggilmu Tuan Muda. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, apa yang kau lakukan di alam iblis? Yin Yaner bertanya dengan rasa ingin tahu. Sedikit kelembutan muncul di mata Xiao Nunu, dan dia menjawab, mencari seseorang. Pergi ke alam iblis untuk mencari seseorang. Apakah dia seorang wanita? Ya, Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Yin Yaner mengerutkan bibirnya, tampak sedikit khawatir. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah dia orang penting? Xiao Nunu menatapnya dengan bingung, apakah ada masalah? Yin Yaner berkata, bagaimana dengan Ratu Phoenix? Dia telah memberikan begitu banyak untukmu. Xiao Nunu sedikit mengernyit dan tidak berbicara lagi. Lebih dari 1 hari telah berlalu. Xiao Nunu dan Yin Yaner akhirnya tiba di Istana Suci Xuanyuan. Tuan Muda, Istana Suci Xuanyuan ada di depan. Yin Yaner berdiri dari punggung King Luan. Xiao Nunu juga segera membuka matanya. Meskipun gerbang gunung Istana Suci Xuanyuan masih lebih dari 10 mil jauhnya, dari kejauhan, orang dapat dengan jelas melihat sebuah monumen besar berdiri di gerbang gunung. Pada monumen besar itu terukir 4 karakter megah, Istana Suci Xuanyuan. Sebagai sekte kelas 1 di Daozu, Istana Suci Xuanyuan memiliki banyak murid. Di dalam gerbang gunung, energi spiritual melimpah, seperti negeri dongeng. Sebelum Xiao Nunu bisa mendekat, tiba-tiba beberapa burung bangau yang anggun terbang keluar dari gerbang gunung Istana Suci Xuanyuan. Burung bangau itu menjerit keras, dan beberapa pemuda dan pemudi dengan sikap yang luar biasa berdiri di punggung burung bangau itu dan berdiri di depan Xiao Nunu. Istana Suci Xuanyuan ada di depan, tidak ada yang datang. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan. Pria itu mengenakan kemeja biru dan membawa pedang bersarung di punggungnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan memberi isyarat kepada orang di depannya untuk berhenti. Xiao Nunu berhenti dan berkata, aku ingin bergabung dengan Istana Suci Xuanyuan. Tolong beritahu kakak senior ini. Pria berbaju biru berkata dengan ringan, waktu untuk merekrut anggota baru Istana Suci Xuanyuan telah berlalu. Silakan datang lain kali. Pada saat ini, Yin Yaner di belakang Xiao Nunu berkata, kami dari Alam Phoenix. Tolong berikan surat ini kepada para tetua kabinet Istana Suci Xuanyuan. Setelah itu, Yin Yaner mengeluarkan sepucuk surat. Surat ini ditulis oleh tetua Feng Jiu sendiri. Ia memiliki hubungan baik dengan para tetua kabinet Istana Suci Xuanyuan. Tetapi pria berbaju biru itu tidak mengubah sikapnya terhadap surat yang diambil Yin Yaner. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, maaf, dari manapun Anda berasal, karena Anda telah melewatkan waktu, Anda tidak dapat memasuki Istana Suci Xuanyuan. Silakan kembali. Setelah itu, pria berbaju biru itu berbalik dan pergi bersama semua orang. Yin Yaner mengerutkan kening, apakah semua orang di Istana Suci Xuanyuan keras kepala? Mereka sama sekali tidak mengerti cara dunia. Dia hendak melangkah maju untuk membantah, tetapi Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tunggu sebentar, kakak senior. Aku punya sesuatu yang belum kamu lihat, kata Xiao Nunu. Pria berbaju biru itu mensibir dan berkata, apapun yang kau bawa keluar, aturan tetaplah aturan. Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu melemparkan sesuatu. Swiss, suara angin kencang terdengar cepat. Wajah pria berbaju biru itu sedikit berubah, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk menghentikan benda itu. Jangan pergi terlalu jauh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pria berbaju biru itu tertegun. Saya melihat bahwa benda di tangannya sebenarnya adalah token hitam dan emas. Api hitam mengalir di token itu, dan kata, Jiushu, tertulis jelas di bagian depannya. Jiushu Order. Wajah pria berbaju biru itu berubah. Orang-orang lain di sekelilingnya pun menunjukkan keheranan. Salah satu dari mereka melanjutkan, itu masih, Ordo Juara 9 Provinsi. Pria berbaju biru itu segera berbalik dan bertanya pada Xiao Nunu. Bolehkah aku bertanya namamu? Xiao Nunu. Xiao Nunu. Setelah mengeluarkan Ordo Juara Jiushu, Xiao Nunu juga menyebutkan namanya.
Mendengar ini, mata pria berpakaian biru itu berbinar. Kamu adalah juara pertempuran peringkat abadi, Xiao Nunu. Tepat sekali. Maaf, saudara muda Xiao, saya tidak mengenali batu giok bertahtakan emas itu. Saya akan segera memberitahu para tetua sekte. Sikap pria berpakaian biru itu tiba-tiba berubah 180 derajat. Sikap acuh tak acuh tadi langsung berubah menjadi sikap sopan. Yin Yaner tersenyum bangga dan berkata, "Apa? Wajahmu berubah terlalu cepat, ya? Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa memasuki istana suci Suanyuan?" Pria berbaju biru itu tersenyum canggung, "Selama kamu memiliki Ordo Jiushu, kamu bisa bergabung dengan istana suci Suanyuan kapan saja. Aku tidak menyangka bahwa saudara muda Xiao akan datang ke Daozu kita, dan aku tidak menyangka kamu akan memilih istana suci Suanyuan kita." Ya, orang lain mengikuti dan berkata, "Negeri dongeng Jiushu begitu besar, pasti ada banyak kekuatan yang mengundang saudara muda Xiao untuk bergabung. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan datang kepada kami secara langsung." Pria berbaju biru itu terus menggema, "Sebenarnya, istana suci Suanyuan kita mengirim orang ke Zuoluzu untuk mencarimu setengah bulan yang lalu, tetapi belum ada kabar darimu. Selama kurun waktu ini, banyak sekte dan kekuatan telah mencari Xiao Nunu. Selain itu, di Luseng saat itu, selain Xiang Zhenzong dan Akademi Tiandao, ada beberapa kekuatan lain yang mencari Xiao Nunu. Hanya saja Xiao Nunu berjalan lebih cepat sehingga dia tidak tertinggal oleh yang lain. Tentu saja, jika bukan karena Nan Lian, Xiao Nunu tidak akan memilih istana suci Suanyuan. Dia baru saja memilih rute tercepat untuk memasuki Snake Feather Demon Abyss." Sesaat kemudian, di sebuah aula antik, Penatua Liu Xuang, Penatua Qinzi, Xiao Nunu ada di sini. Seorang murid datang kepada Liu Xuang dan Qinzi untuk melapor. Liu Xuang dan Qinzi keduanya adalah tetua senior di istana suci Suanyuan. Yang pertama tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan temperamen yang tenang dan pesona wanita dewasa. Yang terakhir tampaknya berusia sekitar 50 tahun, berbadan sedang dan memiliki mata yang bersahabat. Tak lama kemudian, Xiao Nunu dan Yin Yaner tiba di aula. "Junior Xiao Nunu, salam untuk kedua tetua." Xiao Nunu menangkupkan kedua tangannya, tidak rendah hati maupun sombong. Mata Qinzi berbinar dan dia segera mengangkat tangannya, "Tidak perlu bersikap sopan, anak muda." "Terima kasih, tetua. Haha, kami semua telah menyaksikan penampilanmu dalam pertempuran peringkat abadi. Aku sangat senang kamu dapat bergabung dengan istana suci Suanyuanku." Qinzi tersenyum dan tampak bahagia. Terlihat bahwa dia cukup gembira dengan kedatangan Xiao Nunu. Meskipun tingkat kultivasi Xiao Nunu saat ini hanya pada tahap awal alam abadi sejati, istana suci Suanyuan tertarik dengan potensinya. Kemudian, Qinzi mengangkat tangannya sedikit. Lalu, seorang murid muda keluar sambil membawa nampan. Ada 3 benda di atas nampan itu. Qinzi menunjuk benda bermata 3 itu dan berkata, "Benda-benda di dalamnya diberikan kepadamu." Benda-benda itu adalah token murid inti, gua pelatihan pribadi, dan pil abadi 5 awan. Xiao Nunu melihat benda-benda di atas nampan. Barang pertama adalah token yang diukir dengan kata Suanyuan. Benda kedua adalah jimat yang sangat indah. Barang ketiga adalah kotak kayu kecil. Melalui tutup kotak, seseorang dapat merasakan fluktuasi energi unik di dalamnya. Dengan token murid inti, kamu dapat dengan bebas memasuki paviliun seni bela diri, dan memilih seni bela diri apapun yang kamu suka. Jimat itu adalah kunci untuk membuka rumah gua Puncak Xianyang. Dengan jimat ini, rumah gua Puncak Xianyang adalah wilayah pribadimu. Jika orang luar masuk, kamu dapat menghadapinya sesuka hati. Sedangkan untuk pil abadi 5 awan, itu dapat membawa kultivasimu ke tingkat yang lebih tinggi. Qinzi menjelaskan kepada Xiao Nunu secara rinci. "Terima kasih, tetua," kata Xiao Nunu. Qinzi bertanya, "Apakah menurutmu perlakuan yang kami berikan kepadamu terlalu pelit?" Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, "Murid tidak berani." Qinzi tersenyum, "Jika kamu punya ide, katakan saja. Aku tahu bahwa kamu sekarang menjadi objek persaingan di antara banyak sekte di alam abadi Jiushu. Sekte lain pasti telah menawarkanmu persyaratan yang murah hati. Jika menurutmu itu tidak cukup, kamu dapat memintanya." Pada saat ini, Penatua Liu Xuang di samping berbicara. Dia berkata,
Perlakuan ini telah melampaui semua pendatang baru yang masuk sebelumnya. Mari kita tinggalkan saja untuk saat ini. Qinzi melirik Penatua Liu Xuang, dan kemudian berkata kepada Xiao Nunu, Penatua Liu Xuang benar. Bahkan pendatang baru pertama yang masuk sebelumnya hanya mendapat metode peri dan pil abadi 5 awan. Dibandingkan denganmu, perawatannya memang jauh lebih buruk. Xiao Nunu mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Sebenarnya, dia ingin menyarankan untuk pergi ke alam iblis, tetapi karena Liu Xuang sudah berbicara, dia hanya bisa menyerah untuk saat ini. Setelah itu, Qinzi berkata kepada Xiao Nunu, tidak ada yang perlu dilakukan saat ini. Kamu bisa langsung pergi ke guamu dan membiasakan diri dengan lingkungan Istana Suci Xuanyuan. Aku harap kamu bisa sesukses di Istana Suci Xuanyuan seperti saat kamu di Jalan Abadi. Tidak sulit untuk melihat bahwa Qinzi masih sangat menghargai Xiao Nunu. Sebaliknya, Liu Xuang di samping memiliki ekspresi suam-suam kuku dari awal hingga akhir. Xiao Nunu tidak terlalu peduli. Dia menggenggam kedua tangannya dan kemudian meninggalkan aula bersama Yin Yaner. Setelah Xiao Nunu dan pria lainnya pergi, Qinzi berbalik ke samping dan menatap Liu Xuang di sampingnya. Penatua Liu Xuang sepertinya tidak menyukai pemuda ini. Tidak. Liu Xuang menggelengkan kepalanya dan menyangkal, aku hanya sedikit waspada. Oh, aku merasa tujuan orang ini datang ke Istana Suci Xuanyuan tidak murni. Benarkah? Qinzi menyipitkan mata tuanya. Liu Xuang berkata, alam abadi Jiushu begitu besar, mengapa kau datang ke Daosu? Ada begitu banyak sekte di Daosu, mengapa kau memilih Istana Suci Xuanyuan kami? Dan, Qin Tua, apakah kau memperhatikan pelayan di belakangnya? Setelah jeda, secercah cahaya melintas di mata Liu Xuang, pelayan itu tidak sederhana, dia adalah pria kuat di alam Raja Abadi. Qinzi mengangkat alisnya, dan jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Perhatiannya tertuju pada Xiao Nunu sekarang, dan sejujurnya, dia tidak terlalu memperhatikan Yin Yaner di belakangnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Liu Xuang, Qinzi tidak bisa menahan keringat dingin. Seorang pelayan dari alam Raja Abadi. Apa konfigurasi ini? Dilihat dari sudut pandang ini, sungguh aneh bahwa Xiao Nunu bergabung dengan Istana Suci Xuanyuan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melaporkan masalah ini kepada kepala istana? Tanya Qinzi. Liu Xuang menarik napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mari kita amati sebentar. Sebelum kita mengetahuinya, jangan ganggu kepala istana. Baiklah. Qinzi tidak mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Bagaimanapun, Xiao Nunu telah bergabung dengan Istana Suci Xuanyuan, dan pihak lainnya adalah murid sah Istana Suci Xuanyuan. Terlebih lagi, pihak lainnya datang dengan Ordo 9 negara juara, jadi tidak ada alasan untuk mengusirnya. Liu Xuang juga melanjutkan, Penatua Qinzi, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penampilan anak laki-laki ini di Jalan Abadi memang luar biasa, tetapi itu hanya di Jalan Abadi. Ada banyak orang jenius di Istana Suci Xuanyuan kita, dan ada banyak murid yang lebih baik darinya. Dia mungkin tidak dapat menimbulkan masalah di Istana Suci Xuanyuan kita. Bersambung.